sore semuanya. Selamat sore teman-teman dari Fakultas Ilmu Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang di Serawong Mahasiswa. Ini sosialisasi dan penjaringan aspirasi pemilihan rektor di tingkat mahasiswa yang kali ini berada di Fakultas Ilmu Budaya. Perkenalkan, saya Hendrikus Prasetyo Santoso yang akan memandu jalannya acara Serawong ini dari awal hingga akhir kegiatan nanti. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Kita kata cukup untuk berdoa. Baik, langsung saja. Saya akan membacakan susunan acara Serawong Mahasiswa ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua adalah pemaparan mekanisme pemilihan rektor di tingkat mahasiswa dan bakal calon rektor. Yang ketiga adalah pemantik diskusi. Yang keempat adalah tanya jawab dan diskusi. Dan yang kelima adalah sesi penutup dan foto bersama. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke acara yang kedua, yaitu sesi pemaparan mekanisme pemilihan rektor di tingkat mahasiswa dan bakal calon rektor. Kepada Mas Pandu Wisnubroto dan Bli Ade Agus Kevin, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Henrikus ya selaku moderator atau pemandu acara pada sore hari ini. Selamat sore teman-teman FIB semua yang telah berkenan hadir ya dalam acara Serawong Mahasiswa sore hari ini. Dan buat Mas Dava dan juga teman-teman, makasih udah mau bantu memfasilitasi ya untuk penyampaian mengenai sosialisasi dan juga penjaringan aspirasi dalam pelaksanaan pemilihan rektor di tingkat mahasiswa. Sebelumnya, perkenalkan, aku Kevin ya, dari Fakultas Hukum Angkatan 2018, yang saat ini diamanahi untuk menjadi anggota MWA perwakilan dari unsur mahasiswa. Dan untuk penyampaian sore hari ini, mungkin akan ada sedikit perbedaan ya penyampaianku dengan Mas Pandu. Aku akan menyampaikan bagaimana proses pemilihan rektor yang dilaksanakan oleh Panja ya. Panja di tingkat universitas yang dimana beranggotakan organ-organ yang ada di UGM. Sedangkan nanti Mas Pandu akan menyampaikan bagaimana proses pemilihan rektor di tingkat mahasiswa. Karena Mas Pandu kan selaku koordinator panitia pemilihan rektor ya di tingkat mahasiswa. Ada Mas Hendrikus juga nih, moderator selaku koordinator klasternya. Oke, bisa di next saja. Oke, ini pembahasanku akan concern ke pemilihan rektor yang dilaksanakan oleh Panja ya. Next. Nah, untuk pembahasanku kali ini itu akan concern ke dalam 3 hal ya. Yang aku rasa ini menjadi pertanyaan dasar dari teman-teman untuk mengetahui bagaimana sih proses pemilihan rektor di UGM itu sendiri. Yang pertama itu akan membahas mengenai bagaimana proses pemilihan rektor UGM di periode ini. Kemudian yang kedua itu bagaimana sih peran dari MWA-UM dalam proses pemilihan rektor UGM. Kemudian yang ketiga itu siapa saja bakal calon rektor UGM pada periode kali ini. Bisa di next. Oke, terkait pembahasan yang pertama mengenai proses pemilihan rektor UGM. Sebelum berangkat lebih jauh, ini aku ingin menjelaskan bagaimana bahwasannya dasar pijakan dari proses pemilihan rektor ini didasari pada 2 peraturan, teman-teman. Pertama itu peraturan MWA nomor 3 tahun 2016 yang kemudian mengalami perubahan di awal tahun kemarin sehingga dikeluarkan peraturan MWA nomor 1 tahun 2022. Buat dari teman-teman yang ingin mengakses peraturannya, itu udah aku lampirkan informasi ya mengenai link terkait peraturannya. Nanti teman-teman bisa akses saja jika ingin membaca, mendownload, ataupun mengkaji. Nah, di dalam
perubahan peraturan MWA nomor 1 tahun 2022 ini terdapat beberapa ketentuan ya yang dirubah. Yang pertama itu mengenai persyaratan secara teknis dari bakal calon rektor yang akan melakukan pendaftaran, di mana para bakal calon rektor ini diwajibkan untuk mengumpulkan semacam video profile, kemudian motivasi untuk melakukan pendaftaran, yang harapannya dengan penambahan ketentuan persyaratan tersebut, kita bisa melihat bahwasannya apa sih motivasi secara pribadi ya dari bakal calon rektor itu untuk mendaftar menjadi rektor UGM, seperti itu. Karena melihat pengalaman beberapa tahun sebelumnya itu seringkali para pihak yang melakukan pendaftaran itu adalah dorongan-dorongan ya dari beberapa pihak atau golongan tertentu. Walaupun memang tidak terlalu bisa mengantisipasi, tapi setidaknya kita coba ingin melihat bagaimana motivasi secara personal dari para bakal calon rektor tersebut. Kemudian yang terpenting adalah perubahan berupa penambahan jumlah, teman-teman. Penambahan jumlah dari perwakilan MWA untuk tergabung ke dalam panja. Nah, ini akan berkaitan dengan pembahasan poin kedua terkait panitia pelaksana dari proses pemilihan rektor UGM ya di tingkat universitas. Itu dilaksanakan oleh Panitia Kerja Seleksi Calon Rektor dan Pemilihan Rektor UGM periode 2022-2027 atau mungkin sering disingkat atau aku menyebutnya dengan Panja. Yang dimana pada peraturan sebelumnya, anggota Panja itu terdirikan dari perwakilan MWA sebanyak 7 orang, 7 orang perwakilan senat akademik dan 2 orang perwakilan dari Dewan Guru Besar. Nah, sejak dirubahnya peraturan MWA nomor 3 tersebut menjadi peraturan MWA nomor 1 tahun 2022, terdapat penambahan jumlah pada perwakilan dari MWA yang tadi jumlah 7 menjadi 8. Mengapa hal ini aku usulkan? Karena bertujuan untuk memberikan kepastian hukum untuk anggota MWA perwakilan unsur mahasiswa ke depannya. Karena kalau dilihat anggota MWA perwakilan dari unsur internal UGM ya, itu tendik, mahasiswa, dosen dan juga dosen guru besar, total jumlahnya ada 8 orang. Nah, jika perwakilan MWA yang tergabung ke dalam panja hanya 7, nah ini tidak bisa mengakomodir perwakilan internal UGM secara menyeluruh. Ada salah satu yang harus dikorbankan. Dan fakta yang terjadi seringkali yang dikorbankan adalah unsur dari mahasiswa. Karena mungkin ada sedikit ketakutan-ketakutan dari beliau-beliau bahwasannya mahasiswa apabila dapat mengakses secara penuh ya informasi mengenai pemilihan rektor ini yang ada tendensi secara politik takutnya akan menimbulkan permasalahan. Tetapi jika tarik secara kewenangan seharusnya hak dan kewajiban dari anggota MBA seluruhnya itu adalah sama. Nah, tapi akhirnya udah dapat terakomodir dengan penambahan jumlah, sehingga seharusnya untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, hingga 20 atau 30 tahun ke depan, proses pemilihan rektor seharusnya tidak ada lagi permasalahan anggota MBA perwakilan unsur mahasiswa itu tidak dilibatkan ke dalam panja, sehingga bisa mengawal proses dari hulu hingga hilir. Kecuali nanti di masa depan itu dorongan untuk penambahan jumlah anggota MBA perwakilan unsur mahasiswa menjadi 2 itu dapat terakomodir ya. Nah, itu mungkin bisa perlu dorongan lebih lanjut untuk penambahan jumlah keterlibatan di dalam panja ini lagi. Kemudian selain ada panja, ada juga pansel. Nah, yang membedakan panja dan pansel ini adalah keanggotaannya dan peruntukannya. Jika panja itu beranggotakan perwakilan dari 3 organ UGM ya, yang tadi aku sebutkan, sedangkan pansel hanya beranggotakan dari internal anggota senat akademik. Nah, jika panja itu peruntukannya adalah ibaratnya sebagai panitia pelaksana ya, pelaksana proses pemilihan rektor dari awal penjaringan bakal calon sampai akhirnya di pemilihan. Nah, sedangkan pansel hanya concern peruntukannya untuk melakukan proses seleksi bakal calon rektor menjadi calon rektor. Nah, di sini juga ada ada terms penyebutan yang berbeda ya. Jadi bakal calon rektor itu penyebutan untuk mereka-mereka yang telah ditetapkan atau dinyatakan lolos setelah seleksi administrasi. Nah, kemudian pihak-pihak yang telah menjadi bakal calon rektor kemudian akan diseleksi
oleh Senat Akademik atau SA untuk dikerucutkan menjadi 3 nama, yang kemudian 3 nama ini disebut sebagai calon rektor. Seperti itu. Mungkin bisa di next. Nah, terus terkait proses tahapan pemilihan rektor di UGM, itu di sini aku coba bagi menjelaskan secara umum dan secara teknis. Nah, secara umum ini adalah tahapan yang tidak boleh untuk tidak dilakukan. Karena merupakan mandat dari peraturan MW yang tadi aku jelaskan, tepatnya ada di pasal 4. Itu prosesnya akan melalui 3 tahap. Pertama, penjaringan bakal calon rektor. Kedua, seleksi calon rektor oleh Senat Akademik yang tadi aku jelaskan. Dan yang ketiga itu pemilihan dan penetapan rektor UGM oleh MWA. Nah, 3 tahapan ini tidak boleh dihilangkan, tetapi dapat ditambahkan. Nah, itu merupakan diskresi dari panja ya untuk menentukannya. Bisa di next. Nah, ini untuk tahapan secara teknis ya di periode tahun ini. Jadi setiap periodenya itu biasanya ada sedikit perubahan-perubahan dan juga perbedaan. Nah, untuk di tahun ini itu melalui beberapa tahapan ya. Yang pertama itu seleksi administrasi yang kemarin telah dilalui, yang dimana pada awalnya ada 7 pendaftar, kemudian ketika dilakukan seleksi administrasi oleh panja itu gugur 1 karena tidak memenuhi persyaratan utama ya, sebagaimana diatur dalam peraturan bahwasannya pihak yang bersangkutan ketika di cross check itu bukanlah dosen PNS tetap ya. Nah, akhirnya kemudian panja menetapkan 6 bakal calon rektor. Ya mungkin teman-teman beberapa udah tahu ya. Terus setelah itu kemarin telah ada forum Sarasehan ya, Sarasehannya Wiji menuju GM1, dan ini merupakan agenda baru dalam proses pemilihan rektor di UGM. Yang dimana harapannya dari forum ini bersifat satu arah, tujuannya memberikan asupan informasi yang komprehensif terhadap senat akademik maupun para bakal calon rektor. Nah, kenapa senat akademik ini perlu diberikan asupan informasi yang komprehensif? Karena yang memiliki kewenangan untuk mengkerucutkan nama bakal calon rektor menjadi 3 itu kewenangannya full ada di senat akademik. Dan fakta permasalahan yang sering terjadi adalah anggota senat akademik ini sifatnya hanya ikut-ikutan ya kepada teman-teman di sekitarnya memilih untuk memilih siapa nih, memberikan nilainya berapa nih. Nah, karena memang di senat akademik seperti mahasiswa kan tidak ada di sana program unsurnya. Maka dari itu harapan dari forum ini senat akademik bisa mengetahui ini loh yang menjadi permasalahan dari mahasiswa, tendik, dosen dan sebagainya. Sehingga senat akademik bisa menentukan kriteria, oh berarti kriteria yang dibutuhkan rektor UGM di periode ini adalah kriteria yang seperti ini dan program kerjanya harus mampu menjawab permasalahan ini. Nah, tujuan dari forumnya adalah seperti itu. Dan di samping itu juga memberikan asupan informasi yang komprehensif kepada para bakal calon rektor agar beliau-beliau mengetahui juga permasalahan cara akar rumput di UGM itu apa sih, dan beliau agar bisa memikirkan dan juga menawarkan program kerja yang betul-betul bisa menjawab permasalahan yang ada. Seperti itu. Itu juga kemarin sudah dilaksanakan, mungkin dari beberapa teman-teman di sini juga hadir ya dalam forum Sarasehan kemarin. Kalaupun ada yang belum hadir, nanti bisa di visit aja ke YouTube UGM, di sana udah ada siaran tunda ulangnya, teman-teman bisa tonton lagi apa yang disampaikan oleh teman-temannya. Kemudian untuk dalam waktu dekat nanti akan adanya forum penjaringan aspirasi publik yang akan dilaksanakan tanggal 26 April besok. Nah, dalam forum ini sifatnya akan 2 arah. Nah, ini yang membedakan antara forum Sarasehan dan forum penjaringan aspirasi publik. Jika tadi bersifat satu arah, pada forum kali ini itu 2 arah. Dan di dalam forum ini sebenarnya kita bisa melihat terkait pemaparan dari para bakal calon rektor, apakah program-program yang ditawarkan sudah mampu untuk menjawab suara-suara akar rumput dari Civitas Akademika, begitu juga mahasiswa. Di sana kita bisa melihat. Nah, kemudian dalam forum ini juga nanti dari Civitas Akademika dapat mengajukan pertanyaan ya kepada para bakal calon rektor untuk kemudian dijawab. Untuk kita mengetahui komitmen dari beliau-beliau semua sejauh apa terhadap isu-isu yang ada. Kemudian setelah itu akan dilakukan seleksi
oleh Senat Akademik yang nanti akan dilaksanakan tanggal 12 Mei. Dan setelah seleksi dilakukan, didapatkan 3 nama calon rektor, kemudian baru diserahkan kepada MWA untuk dilakukan pemilihan dalam rapat pleno MWA. Ini tanggalnya belum ditetapkan, tapi range-nya sekitar tanggal 17 sampai 20 Mei. Nah, kenapa 2 tahapan ini aku tandai ya dengan warna kuning? Karena di antara 2 tahapan inilah nanti core dari pelaksanaan pemilihan rektor di tingkat mahasiswa akan dilaksanakan. Dalam setelah jangka waktu inilah akan dilakukan yang namanya forum mahasiswa tingkat fakultas, sekolah gelanggang, dan juga forum mahasiswa di tingkat universitas sebelum akhirnya rektor dengan suara terbanyak dari mahasiswa akan dimandatkan kepadaku, kemudian baru akan aku pilih ketika rapat pleno MWA di range tanggal 17 sampai 20 Mei tersebut. Seperti itu. Next. Nah, kemudian menjawab question yang kedua ya, itu terkait sejauh apa sih peran MAUM dalam pemilihan rektor UGM ini. Nah, yang pertama itu peran MAUM ini adalah sebagai satu-satunya perwakilan mahasiswa ya yang memiliki hak suara untuk memilih rektor UGM secara langsung. Nah, jadi dengan peran inilah kemudian aku melihat bahwasannya MAUM ini harus betul-betul membawa suara mahasiswa, bukan suara secara pribadi ataupun kepentingan golongan tertentu. Kemudian dengan tergabungnya MAUM ke dalam Panja, maka MAUM memiliki tugas-tugas lainnya, seperti dalam forum kali ini untuk menjelaskan, mengedukasikan kepada konstituen mengenai bagaimana sih proses pemilihan rektor UGM itu. Dan juga turut terlibat dalam Panja, dalam melakukan seleksi administrasi terhadap bakal calon rektor, dan juga mengeluarkan sebuah keputusan-keputusan lah apabila diperlukan. Dan yang terakhir itu, yang menjadi concernku di tahun ini adalah bagaimana MAUM ini perlu mendorong terciptanya transparansi dan partisipasi mahasiswa dalam proses pemilihan rektor UGM. Dan mungkin dari teman-teman yang hadir pada sore hari ini, kemarin ada yang mengikuti musyawarah mahasiswa, di sana sudah dijelaskan juga ya mengenai bagaimana hasil kajian untuk mewujudkan transparansi dan partisipasi mahasiswa ini dalam proses pemilihan rektor. Bisa di next? Oke. Nah, ini adalah bentuk transparansi dan partisipasi mahasiswa yang dapat dilakukan ya untuk proses pemilihan rektor tahun ini. Dalam konteks transparansi, itu dari Panja telah menyediakan semacam portal sistem informasi terpadu ya melalui website seleksirektor.ugm.ac.id. Nah, melalui website tersebut teman-teman bisa mengakses segala informasi mengenai update dari proses pemilihan rektor di UGM. Dan informasi mengenai ke-6 bakal calon juga telah ada di sana, dan juga profil dari masing-masing calon juga sudah ada di sana. Ntar teman-teman bisa visit ke sana. Dan kemudian lebih lanjut, karena melihat mungkin di zaman sekarang nggak banyak ya dari teman-teman mahasiswa itu sering untuk berkunjung ke dalam website. Mungkin lebih banyak untuk berkunjung melalui official account seperti Instagram, Line, dan sebagainya. Akhirnya MUM bersama Badan Kelengkapan coba untuk merangkum apa informasi yang ada di dalam website seleksi rektor tersebut untuk membuat semacam konten kreatif lah ya, konten kreatif terkait informasi bagaimana sih proses pemilihan rektor ini dan update-nya sejauh apa dengan tajuk update Pilrek. Nah, kemudian terkait konteks partisipasi mahasiswa bisa sejauh apa sih dalam proses pemilihan rektor ini? Nah, partisipasi yang pertama itu teman-teman dapat terlibat di dalam forum-forum aspirasi yang ada. Seperti kemarin telah dilaksanakan forum Sarasehan, dan besok di tanggal 26 akan ada forum penjaringan aspirasi publik. Yang tentu di sana mahasiswa juga akan diundang. Dan rencana untuk forum aspirasi publik ini akan dilaksanakan secara luring. Nah, karena dilaksanakan secara luring di tengah pandemi ini nanti mungkin akan ada pembatasan ya. Pembatasan untuk mahasiswa yang akan masuk di sana, tapi aku akan mengusahakan perwakilan dari setiap unsur-unsur yang ada, masing-masing fakultas itu pasti ada perwakilan nantinya. Karena dari teman-teman yang nantinya akan memilih
ingin memberikan suaranya kepada bakal calon rektor yang mana, seperti itu. Cuman untuk memberikan informasi yang lebih luas lagi, rencana nanti ketika di forum aspirasi publik juga akan dilakukan live melalui YouTube UGM, jadi teman-teman yang nggak hadir secara luring juga bisa ikut mengawal ya prosesnya. Kemudian yang akan jadi concern bahasan kita pada sore hari ini yaitu partisipasi mahasiswa dengan diwadahinya kegiatan pemilihan rektor UGM di tingkat mahasiswa. Nah, terkait hal ini mungkin nanti Pandu akan menjelaskan lebih detail ya seperti apa. Next. Oke, ini sekedar informasi ya buat teman-teman. Mungkin kalau yang belum tahu, ini adalah wajah-wajah keenam bakal calon rektor yang ada saat ini. Yang pertama itu ada Prof. Ali Agus, beliau mantan dekan peternakan. Kemudian ada Prof. Bambang Agus Kirunoto, yang di periodenya Prof. Panut menjadi wakil rektor bidang SDMA ya. Beliau dari Fakultas Teknik. Kemudian ada Prof. Dindar Lianto, selaku Kepala Pusat Studi PSE ya, Energi, yang beliau juga berasal dari Fakultas Teknik. Dan kemudian ada Prof. Ova dari FKKMK, beliau juga dekan FKKMK saat ini. Kemudian ada Prof. Sigit, selaku mantan dekan Fakultas Hukum. Kemudian ada Prof. Teguh Budi Pitojo dari Fakultas Kedokteran Hewan. Bisa di next. Oke, mungkin untuk pembahasan selanjutnya mengenai pemilihan rektor UGM di tingkat mahasiswa bisa dijelaskan oleh Pandu, dipersilakan. Ya, terima kasih Bli Kevin. Sebelumnya selamat kembali, selamat sore teman-teman. Perkenalkan aku Pandu dari Fakultas Hukum Angkatan 2019. Mungkin aku akan menjelaskan ya tadi kalau Kevin udah paparin terkait dengan bagaimana pemilihannya di organ universitas itu sendiri. Aku di sini akan memaparkan nantinya gimana mahasiswa bisa memilih di tingkat mahasiswa kayak gitu. Ada 3 topik pembahasan yang akan dibicarakan di sore hari ini, yaitu pertama adalah apa sih urgensi partisipasi mahasiswa dalam pilihan rektor itu sendiri gitu. Nah, partisipasi mahasiswa ini jangan diartikan dalam lingkup yang sempit saja, misalnya partisipasi dalam musyawarah pemilihan rektor itu sendiri, tapi partisipasi mahasiswa harus diartikan secara luas, yaitu bisa dalam bentuk misalnya ya mengkritiskan kebijakan rektor atau misalnya membuat diskusi terkait dengan kebijakan-kebijakan atau grand design-nya, atau juga in overall misalnya membuat tulisan kayak gitu terkait dengan grand design yang dibuat oleh para calon rektor itu sendiri. Nah, kemudian lebih konkretnya nanti pula akan dibahas terkait dengan bagaimana sebenarnya proses pemilihan rektor UGM di tingkat mahasiswa itu sendiri. Gitu. Ini kan kemarin juga sudah disepakati ya mekanismenya seperti apa. Mungkin nanti kembali akan aku jelaskan. Dan terakhir adalah masih ada hubungannya dengan poin kedua adalah siapa saja pemegang hak suara dalam pilihan rektor di tingkat mahasiswa. Nanti akan aku jelaskan ya bagaimana nanti pemilihannya itu 2 tingkat dan bagaimana di tingkat fakultas itu siapa aja pemegang hak suaranya dan juga kemudian di tingkat universitas siapa aja pemegang hak suaranya. Nah, kemudian masuk ke pentingnya partisipasi mahasiswa. Di sini aku membaginya menjadi 3. Kita pertama berbicara terkait dengan 5 tahun ke depan. Kedua, kita berbicara terkait dengan bargaining position mahasiswa itu sendiri. Dan ketiga adalah pemantauan daripada pemilihan rektor itu sendiri. Gitu. Yang pertama terkait dengan 5 tahun ke depan, harus teman-teman ketahui bahwasanya kita dalam pemilihan rektor ini tidak hanya berbicara terkait dengan mungkin berapa bulan ke depan atau mungkin 1-2 tahun ke depan, tidak. Kita berbicara terkait dengan 5 tahun ke depan. Dan oleh itu, jikalau mahasiswa kita mengkritisi kebijakan para bakal calon rektor ataupun calon rektor ini sendiri, maka kita mampu untuk mengubah kebijakan 5 tahun ke depan sehingga nantinya lebih berpihak kepada mahasiswa. Kayak gitu. Nah, oleh itu pentinglah untuk kita kemudian mengkritisi grand design ataupun rencana kebijakan yang telah dibuat. Kayak gitu. Namun yang kedua terkait dengan bargaining position. Ya, dengan kita sendirinya mengawal, kita berarti menunjukkan kepedulian kita yang mana otomatis
nantinya untuk 5 tahun ke depan, masih ada hubungan yang paling pertama 5 tahun ke depan, bargaining position kita akan semakin tinggi. Kenapa? Karena nantinya ditunjukkan bahwasanya mahasiswa tuh peduli kayak gitu. Apapun yang dilakukan oleh rektor itu pasti diperhatikan mahasiswa dan mereka pasti akan lebih hati-hati juga gitu. Dan kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah meskipun mungkin aku pribadi tidak mempertanyakan yang terkait dengan objektivitas yang dilakukan oleh Bapak Ibu di Senat Akademik ataupun di MBA kayak gitu. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya adanya kelalaian ataupun bahkan ya worst case-nya kecurangan di organ universitas itu sendiri dalam melakukan seleksi. Nah, oleh itu kita mahasiswa harus memperhatikan gitu sehingga nantinya tidak ada calon rektor atau bakal calon rektor yang lolos seleksi yang ternyata melakukan kecurangan atau lolos berdasarkan oleh kelalaian itu sendiri kayak gitu. Nah, itu abstrak ya. Sekarang kita masuk ke lebih konkretnya, yaitu terkait dengan pilihan rektor di tingkat mahasiswa itu sendiri. Nah, aku mencoba membuatnya secara lini masa atau timeline aja gitu ya. Pertama-tama kemarin itu sudah diadakan musyawarah mahasiswa yang dihadiri oleh, kalau tidak salah FIB diwakili oleh Lem FIB gitu ya. Di musyawarah itu sendiri telah disepakati bahwasannya mekanisme pemilihan rektor di tingkat mahasiswa adalah menggunakan sistem electoral college. Ya. Nah, kemudian hasil dari musyawarahnya dituangkan dalam berita acara yang mana menjadi dasar pelaksanaan daripada pemilihan rektor itu sendiri. Nah, berita acara ini sudah ditandatangani itu oleh seluruh lembaga eksekutif, Forum Komunikasi UKM dan juga HMP, yang mana sudah menyepakati mekanismenya dan akan menjalankan kayak gitu. Nah, dari musyawarah mahasiswa, sekarang kita masuk ke tahap kedua, yaitu adalah serawung mahasiswa. Di serawung ini, fungsinya adalah sebenarnya untuk meningkatkan pengetahuan teman-teman mahasiswa terkait dengan pemilihan rektor di organ dan juga di tingkat mahasiswa. Kayak gitu. Dan nanti harapannya dengan ada serawung ini, teman-teman semakin tahu, jadi nanti partisipasinya semakin banyak tuh di forum tingkat fakultas, sekolah, ataupun gelanggang ya, kayak gitu ya. Dengan meningkatnya partisipasi, harapannya nantinya segala keputusan yang diraih itu akan lebih representatif, kayak gitu. Nah, kemudian setelah serawung, masuklah kita ke forum tingkat fakultas, sekolah, ataupun gelanggang ya. Nah, di sini di tiap-tiap fakultas, sekolah, ataupun gelanggang gitu ya, mengadakan musyawarah untuk menentukan calon rektor atau rektor pilihannya, kayak gitu. Nah, jadi kan tadi mungkin Kevin sudah memaparkan bahwasanya nanti pertama-tama tadi udah seleksi administrasi kemarin. Nah, nanti kemudian ada seleksi oleh senat akademik. Nah, nanti setelah seleksi oleh senat akademik, kita akan memilih 3 calon yang telah diseleksi itu sendiri, kayak gitu. Nah, di forum tingkat fakultas atau sekolah ataupun gelanggang ini, yang dipilih adalah dari 3 calon itu sendiri. Kayak gitu. Nah, kapan pelaksanaannya? Pelaksanaan adalah setelah diumumkan 3 calon itu yang sudah diseleksi. Tadi Kevin sudah menjelaskan bahwasanya pengumumannya itu adalah tanggal 12 Mei. Gitu ya. Jadi forum ini sudah bisa diadakan setelah 12 Mei. Bisa mulai tanggal 13 misalnya. Kayak gitu. Nah, di sini masih 14 karena pada waktu pembuatan PPT aku masih belum tahu ya tanggal berapa waktu itu masih tentatif. Nah, sekarang bisa mulai tanggal 13 untuk forumnya. Kayak gitu. Jadi jangka waktunya bisa mulai 13 sampai 18 Mei. Kayak gitu. Nah, ini jangka waktu ini ataupun kisaran ini masih bergantung pada kapan tanggal fix pemilihan di organ MWA-nya itu sendiri. Kayak gitu. Jadi masih kisaran ya. Kayak gitu. Nah, kemudian, terkait dengan mekanisme pemungutan ataupun musyawarah di tingkat fakultas sekolah ataupun gelanggang itu sendiri diserahkan kembali ke teman-teman. Misal kalau teman-teman mau full musyawarah semua mahasiswa bisa aja, atau misal musyawarahnya hanya diwakili oleh UKMF ataupun BO BSO ataupun LO LSO teman-teman, nah itu bisa aja. Ataupun misal mau hanya voting gitu, bisa aja. Nah itu otonomi teman-teman. Nah, tapi apa yang kami harapkan adalah nantinya musyawarahnya itu bersifat inklusif, jadi melibatkan seluruh elemen yang ada di fakultas, sekolah, ataupun di gelanggang, kayak gitu. Setelah musyawarah, diambillah suatu keputusan atau keluarlah satu nama yang dipilih teman-teman, kayak gitu. Di fakultas keluar satu nama, kayak gitu. Nah, satu nama itu kemudian dibawalah ke forum tingkat universitas.
Nah, nantinya tiap-tiap fakultas ataupun sekolah atau magang itu akan membawa satu nama untuk kemudian langsung melakukan pemungutan suara atau voting kayak gitu. Nah, teman-teman, di sini ada 21 lembaga yang terlibat. Jadi secara matematis itu ganjil ya. Harapannya tidak ada deadlock atau mengecilkan kemungkinan adanya deadlock ya. Kayak gitu ya. Nah, 21 lembaga voting, nanti suara terbanyak akan kemudian dimandatkan kepada Bli Kevin yang nanti akan dipilih oleh Bli Kevin di pemilihan di MWA kayak gitu. Nah, tanggal pelaksananya kapan? Tanggal pelaksananya itu sekitar tanggal 16 sampai 19 Mei. Nah, forum ini 1 hari ya, teman-teman ya. Kalau ada yang nanya, forum ini hanya 1 hari, di tingkat universitas hanya 1 hari, itu adalah 1 hari sebelum pemilihan di tingkat MWA itu sendiri. Kayak gitu. Nah, terakhir setelah itu barulah kita masuk pemilihan oleh MBA UM di organ MBA yang mana nanti Bli Kevin akan memilih berdasarkan keputusan yang telah diambil di forum tingkat universitas kayak gitu. Nah, masih ada hubungannya dengan tadi ya. Itu kita masuk ke siapa sih sebenarnya pemegang hak suara dalam pilihan rektor itu sendiri, pilihan rektor di tingkat mahasiswa. Aku bagi menjadi 2, yaitu pertama forum tingkat fakultas, sekolah ataupun gelanggang, dan juga ada forum tingkat universitas. Pertama di forum tingkat fakultas itu pada dasarnya sebenarnya mekanisme ataupun pemegang hak suaranya itu dikembalikan lagi ke teman-teman. Lagi ya kalau misalkan tempat pemenang voting bisa aja, musyawarah langsung seluruh mahasiswa bisa aja, ataupun musyawarah yang diwakilkan oleh beberapa lembaga bisa aja. Itu merupakan kewenangan teman-teman, tetapi mungkin sekedar rekomendasi aja, bisa aja pemegang suaranya adalah sebagai berikut, yaitu adalah BO, BSO, LO, LSO, ataupun unit kegiatan mahasiswa tingkat fakultas, ada juga himpunan jurusan, ataupun bisa juga adanya perwakilan angkatan. Kayak gitu. Nah, tapi lagi-lagi ya ini dikembalikan otonomi teman-teman. Kayak gitu. Nah, kemudian di tingkat universitas, karena sistem electoral college ya, tadi ya, dan juga sudah aku paparkan bahwasanya ada 21 lembaga, pemegang suaranya adalah sebagai berikut. Ada fakultas, sekolah, yang diwakilkan oleh LEM, DEMA, LM, atau BEM, atau lembaga yang mewakili, ada sekolah pasca sarjana yang diwakili oleh HMP, dan juga ada gelanggang yang diwakili oleh Forum Komunikasi UKM. Nah, kayak gitu. Nah, mungkin sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf, aku kembalikan ke Mas Henry. Thank you. Baik, terima kasih Bli Kevin dan Mas Pandu yang telah memberi materi tentang bagaimana mekanisme nanti dalam pemberian rektor, baik itu dari tingkat mahasiswa baik dan juga di tingkat MBA. Nah, kita ke sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi yang akan dibuka oleh pemantik diskusi yang akan dibawakan oleh Saudara Dava Iqbal Habibullah yang menjabat sebagai Presiden Lab FIB. Kepada Saudara Dava Iqbal, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Hendrikus untuk waktu dan tempatnya terkait memantik diskusi ya. Mungkin memantiknya ini langsung aja, mungkin aku membawa satu pertanyaan yang sempat berputar di teman-teman Fakultas Ilmu Budaya adalah kenapa sepertinya eskalasi pemilihan rektor ini kok kurang bergaung gitu di masyarakat ini. Jadi mungkin aku meminta saran ke teman-teman yang ada di MWA terkait bagaimana cara agar kami di fakultas itu bisa lebih meningkatkan awareness terkait isu pemilihan rektor ini. Kan percuma kalau seandainya kami melaksanakan musyawarah mahasiswa tapi tidak ada yang datang gitu. Mungkin pertama aku mau minta saran soal itu aja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Dava. Untuk selanjutnya mungkin bisa dijawab langsung ya, dari Bli Kevin atau dari Mas Pandu, monggo. Oke, terima kasih Mas Dava atas pertanyaannya gitu ya, dan juga terima kasih Mas Hendri. Mungkin aku izin juga jawab duluan ya. Terkait dengan ini ya, terkait dengan untuk menggaungkan atau menyosialisasikannya gitu. Mungkin aku jelaskan terlebih dahulu bahwasanya kalau dari teman-teman BKMWA itu nantinya juga punya rencana terkait dengan visualisasinya seperti apa, dan Serawung ini merupakan salah satu rencananya. Sebenarnya dari kami lebih berharap
ke teman-teman di fakultas, sekolah, atau bahkan di tingkat jurusan. Mungkin kalau jurusan enggak ya. Kayak karena harapannya lebih dekat dengan mahasiswa kayak gitu. Nah, terkait dengan bagaimana caranya, kalau aku mungkin belajar atau dari beberapa fakultas yang lainnya, biasanya mereka itu cenderung untuk pertama-tama mengajak lumbung-lumbung aspirasi mahasiswa gitu. Misalnya dari lembaga-lembaga yang ada di fakultas, misalnya aku kasih contoh FEB misalnya, itu diajak tuh jurusan-jurusan himpunan jurusan yang misalnya tadi ada IMAGAMA, kemarin ada juga BBPM Equilibrium, nah itu diajak sehingga nantinya paling tidak mereka udah tahu, kemudian bisa trickle down ke anggotanya pengetahuannya kayak gitu. Nah itu pertama. Dan yang kedua, kalau kemarin ya dari misalnya BEM SV kalau nggak salah, itu mereka juga mengadakan semacam sosialisasi tanya jawab dengan panitia pelaksana pilihan rektor. Nah itu ya mungkin fungsinya untuk menaikkan pengetahuan mahasiswa juga. Dan juga yang ketiga, kemarin aku juga lihat dari FTP itu ngeluarin infografis terkait dengan bagaimana pilihan rektor itu sendiri, bagaimana pilihannya dan siapa aja calon lolosnya kayak gitu. Nah mungkin aku pribadi juga aku rasa belum cukup pawai ya dalam menyosialisasikan juga gitu. Tapi mungkin aku mempelajari beberapa hal tersebut yang mungkin bisa teman-teman gunakan. Atau mungkin Mas Dava punya cara-cara lain yang lebih cocok dengan budaya FIB, nah itu lebih baik lagi mungkin kayak gitu. Di Kevin ada yang mau ditambahkan? Oke, ya dari aku mayoritas sepakat sih sama apa yang disampaikan sama Pandu tadi ya. Soalnya juga mungkin kenapa ini masih eskalasinya kurang lah ya terkait isinya tuh karena mungkin masih hal yang baru ya. Ini kan masih pertama kali nih buat UGM melaksanakan ada pemilihan rektor di tingkat mahasiswa nih. Nah, jadi memang perlu yang menjadi PR adalah bagaimana kita terus berusaha mengedukasi, menjelaskan pelan-pelan ke teman-teman bahwasanya dia bisa berpartisipasi kok dan pemilihan rektor ini terdapat urgensi di sana. Urgensi karena siapapun rektor yang kepilih nantinya itu akan berpengaruh terhadap kebijakan UGM 5 tahun ke depan. Seperti itu. Nah, itu yang memang perlu edukasi harus dilakukan akar rumput, Mas Dava, kalau aku lihatnya. Dan tentu kalau hanya mengandalkan dari kami ya gitu mungkin ya, walaupun udah ada collab juga di dalamnya dari panitia juga dan juga badan kelengkapan aku sendiri, pasti nggak bisa menyentuh akar rumput dari teman-teman yang ada di tingkat fakultas. Nah, makanya harapan itu ide yang ditawarkan kemarin kan bagaimana kita bisa bekerja sama, tapi kita tetap menghormati otonomi dari masing-masing fakultas lah. Yang paham mungkin di FIB, Mas Dava punya cara yang berbeda, karena culture-nya berbeda yang hidup dengan teman-teman yang ada di MIPA seperti itu. Nah itu kan kami melihatnya lebih paham dari teman-teman dan makanya kami mengajak bekerja sama dan mungkin kami apapun yang dibutuhkan oleh teman-teman kami berusaha untuk mendeliver lah, memfasilitasi. Nah salah satunya dengan kita usahakan dengan ada cara seperti ini. Harapannya kan bisa pelan-pelan teman-teman teredukasi, ntar bisa jalan terus dari mulut ke mulut. Di samping juga kita juga udah coba kerjasama juga ya sama teman-teman di format juga. Kita coba lempar isu di teman-teman aliansi juga. Gitu sih mungkin Mas Dava. Tapi kalau untuk di bagaimana mengeskalasinya, mungkin memang dari MWA, UM, dan Badan Kelengkapan juga itu masih belum tahu juga yang pas banget metode seperti apa. Karena culture di mahasiswa itu kan beda-beda di setiap fakultas. Mungkin nanti di sini kita bisa sharing aja sih mungkin dari Mas Dava melihatnya dari FIB sepertinya cara yang baik seperti apa gitu. Baik, apakah ada tanggapan dari Mas Dava? Ya, terima kasih untuk Mas Pandu dan Bli Kevin soal jawabannya ya. Sebenarnya kalau untuk di FIB sendiri, saya merasa sebenarnya tidak jauh berbeda dengan teman-teman di fakultas lain. Hanya memang untuk sarana diskusi secara serius agak kurang cocok jika dilaksanakan di FIB. Jadi memang saya sudah punya rencana bahwa akan dibawa dalam forum bulanan yang dilaksanakan biasanya itu untuk seluruh mahasiswa FIB, tapi ya forumnya itu sifatnya santai, mungkin nggak kayak teman-teman kalau mungkin di
FH atau di Visipol yang lebih serius gitu. Mungkin bedanya di situ aja. Nah, kalau untuk tadi saya seperti ada satu pertanyaan, saya agak lupa. Apa ya? Terkait, nah iya, untuk yang video kampanye atau video teasernya Bapak-Bapak Ibu calon rektor itu untuk dirilisnya kapan, dan mungkin itu akan kami manfaatkan untuk jadikan konten dan akan kami share ke seluruh grup angkatan yang ada di FIB. Nah, kira-kira itu ada di mana dan kapan rilisnya, Mas? Oke, itu sebenarnya videonya udah ada Baik, di ini sih Mas Dava, di website seleksi rektor.ugm.ac.id, dan itu juga udah di-upload di YouTube-nya UGM. Jadi sebenarnya udah bisa diakses secara luas. Nah, itu mungkin bisa Mas Dava ambil aja untuk bantu mencerdaskan ke teman-teman. Nih aku tunjukin ya sambil share screen ya. Kelihatan nggak share screen-nya ya? Nah, sudah kelihatan, Bli. Nah, nanti Mas Dafan sama teman-teman FIB nanti bisa berkunjung aja nih ke website seleksi rektornya. Nah, ini ke-6 calonnya. Nanti kalau diklik, itu udah diarahin terkait informasi mengenai. Oke. Nah, ini video juga udah ada. Tapi ini memang mungkin sifatnya masih umum ya. Nah, ini sifatnya masih umum. Karena untuk program secara konkret, nanti penyampaiannya akan disampaikan dalam forum penjaringan aspirasi publik tanggal 26 besok, Mas Dava. Nanti di dalam forum aspirasi publik itu juga nanti akan ada, jadi si para bakal calon rektor ini diberikan kesempatan lah untuk memperbaiki videonya setelah mendengar aspirasi dari dari sivitas akademik yang disampaikan dalam forum Salasehan kemarin, seperti itu. Itu sih mungkin Mas Dava. Oh iya, untuk forum aspirasi itu dilaksanakannya secara offline, online, atau bauran, Bli? Nah, nanti akan secara luring, kemudian akan di live ke YouTube UGM. Jadi hybridnya hanya live di YouTube UGM, gitu. Tapi kira-kira teman-teman yang tidak hadir secara luring, apakah bisa ikut menyampaikan pertanyaan dan isunya di situ? Nah, mungkin ya cara terbaik adalah yang menitipkan keperwakilan dari FIB nanti yang hadir, Mas Dava. Oke, Seperti ya. itu. Nanti sisanya itu bisa mengawal melalui YouTube UGM live-nya. Karena sebenarnya kan kemarin apa yang dari teman-teman sampaikan ketika forum Salasehan itu juga udah dirangkum, Mas Dava, terkait pertanyaan-pertanyaannya. Apa yang menjadi keresahan terkait usulan reformulasi UKT kemarin, dana abadi dan sebagainya itu udah coba dipilih oleh Panja, disortir, dan juga GIFOM yang kemarin disebarkan juga udah disortir dari sana. Kemarin sih data melalui GIFOM itu masuk sekitar 500-an pertanyaan lah. Nah, terus dilihat juga dari forum Salasehan kemarin itu akan disortir untuk menjadi question buat nanya ke para bakal calon rektor juga. Sebenarnya udah diakomodir tuh aspirasinya. Tapi nanti rencana di forum aspirasi publik besok juga akan diberikan kesempatan untuk mahasiswa menyampaikan pertanyaannya lah. Cuman sampai saat ini masih didiskusikan ya, apakah penyampaiannya akan dilakukan secara langsung atau karena yang hadir kan cukup banyak juga, agar adil ntar semua naruh pertanyaan juga lewat box gitu, box suara nanti di sana. Nah, itu masih dibahas sih secara teknisnya di dalam Panja akan seperti apa penyampaian disampaikan. Tapi sebenarnya apa yang disampaikan di forum Salasehan kemarin itu terkait keresahan, pertanyaan itu udah dicoba diakomodir oleh Panja, kemudian nanti akan dijadikan bahan pertanyaan ketika forum aspirasi publik besok. Begitu, Mas Dava. Oke, baik, terima kasih, Bli. Mungkin kalau dari aku itu dulu, dan aku harap nanti kita kerjasamanya melalui teman rekan saya yang ada di grup pemilihan rektornya, yaitu Mas Bayu Bagas ini, yang akan selalu
memberikan informasi ke saya seperti itu. Dan harapannya Mas Bayu ini nanti juga jadi corongnya mahasiswa FIB itu. Jadi mohon di briefing aja Mas di grup itu. Oke. Mungkin kalau teman-teman FIB yang lain di sini ada beberapa yang hadir ya. Dikit ya namanya FIB. Maaf banget Bli. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan juga nih terkait pemilihan rektor, monggo. Oke, monggo teman-teman bisa raise hand atau kalau mungkin tidak memungkinkan bisa dituliskan dalam kolom komentar. Silakan teman-teman. Kalau belum ada, mungkin kita diskusi santai aja lah ya. Menyesuaikan culture-nya di FIB juga nih. Itu kalau dari rencana Mas Dava sendiri, ini aku izin tanya ya, Mas Henrikus selaku moderator, itu apa namanya, tadi kan rencana ingin mengeskalasi lewat adanya forum-forum setiap bulan gitu ya, Mas Dava ya? Iya, aku masukkan di forum bulanan aja karena kita teman-teman di FIB itu kalau cenderungnya kalau kita bikin acara formal, umumnya itu malah nggak ada yang datang. Oke. Oke. Nanti kira-kira di dalam forum itu informasi apa aja yang dibutuhkan oleh Mas Dava dan juga teman-teman FIB barangkali nanti dari kami bisa bantu menyiapkan lah apabila dibutuhkan materi-materi seperti itu. Ya mungkin pertama ya tentang visi misi, kemudian tentang CV mereka, bapak-bapak ibu-ibu itu, sama ya mungkin video teaser tadi udah ada. Ya mungkin nanti yang ada di kanal itu akan aku bikin konten dan aku bagikan ke teman-teman di grup-grup angkatan masing-masing di FIB karena ya mohon maaf kita di FIB kan jurusannya banyak banget tuh, ada 11. Yeah. Makanya nyebarin informasinya itu agak susah gitu kalau di FIB gitu. Tapi ya manfaatnya ya forum diskusi bulanan yang santai itu aja. Kita nggak pakai yang apa misal senat mahasiswa gitu, enggak. Oke. Ada pertanyaan Bri itu di kolom chat, mungkin bisa dijawab dulu. Oke. Monggo Mas Henrikus pertanyaannya. Oke, aku bacain ya. Ini ada pertanyaan dari Faisal Adnan. Untuk informasi kelanjutan dari pemilihan rektor ini, apakah akan disampaikan lewat media sosial mana ya, Mas? Apakah dari media sosial MWA UGM atau ada kanal pemilihan tersendiri? Silakan dari Mas Pandu atau dari Bli Kevin untuk menjawab. Oke, mungkin aku izin duluan ya. Untuk informasi mengenai pemilihan rektor, seperti yang tadi aku sampaikan, Mas, itu nanti bisa diakses lewat website ya, Mas Faisal, website seleksirektor.ugm.ac.id. Nah, itu untuk kanal informasi yang disediakan langsung oleh Panja. Nah, untuk lebih lanjut, karena aku juga menyadari ya dari teman-teman, mungkin yang sering visit website UGM itu nggak banyak ya, paling lebih sering visitnya IG UGM gitu, ataupun YouTube dan sebagainya. Jadi dari BK juga coba mengolah ya, dan juga sama teman panitia itu mengolah bagaimana agar informasi itu lebih mudah lah diserap oleh teman-teman mahasiswa lewat official account dari MWAUM. Seperti itu. Gitu mungkin Mas Faisal. Tapi kalau misalnya nanti apa yang udah disajikan dalam website, dalam official account MBUM, teman-teman masih merasa masih belum jelas, masih membutuhkan akses informasi atau apa, nanti jangan takut buat ditanya aja di grup koordinator yang udah ada. Di sini ada Mas Henrikus ya, nanti ditanya aja ke Mas Henrikus, nanti dari Mas Bagas itu bisa nanya ke Mas Henrikus apa informasi yang dibutuhkan oleh teman-teman FIB. Nanti kita berusaha untuk mendeliver lah informasinya. Seperti itu. Oke, sudah jelas jadi dari Mas Faisal Adnan. Oke, selanjutnya mungkin ada teman lagi yang untuk bertanya. Masih ada waktu, kami persilahkan. Oke, mungkin sambil nunggu yang nanya, aku izin lanjut diskusi santai aja ya. Mau tanya nih, karena kan harapannya dari forum ini juga kita mau konfirmasi bahwasannya besok untuk forum tingkat fakultas betul-betul bisa dilaksanakan, Mas Dava. Nah, kalau dari Mas Dava sendiri, sejauh ini udah ada bayangan belum? Nanti forumnya akan seperti apa? Apakah
musyawarah mengundang, ya udah diundang umum aja atau malah nanti voting per lembaga atau bagaimana Mas Dava? Udah ada bayangan belum ya? Jadi gini Mas, ini dari rencana udah aku diskusi sama bagian RPO. Jadi nantinya kami akan melaksanakan pertama yang akan diundang itu terbuka seluruh mahasiswa di FIB yang aktif itu semua diundang untuk, jadi urutannya itu musyawarah baru voting. Jadi kalau seandainya musyawarah ini ternyata katakanlah melebihi batas waktu, karena kita FIB nggak biasa lama-lama untuk ini, nanti langsung aja kita ke voting. Nah, untuk yang suara voting ini ya cuma rekan-rekan perwakilan HMJ BSO aja yang bisa voting. Tapi kalau untuk suara di musyawarah, semua orang bisa. Oke. Bagus. Cuma ya itu tadi Mas, yang memang sangat dibutuhkan itu eskalasi isu dan kampanyenya itu loh. Iya. Ya, nanti mungkin kita bisa kerjasama aja Mas Dava, mungkin untuk yang bisa mendeliver ke teman-teman FIB lebih luas kan dari teman-teman FIB. Nanti kalau misalnya dibutuhkan, misalnya teman-teman FIB ingin mengajak kerjasama, entah membuat sebuah diskusi santai atau nongkrong bareng doang atau buat kajian, nanti di kabar-kabar aja, ntar dari kami sih siap buat membantu lah dari teman-teman FIB juga gitu. Ya siap. Mungkin teman-teman di sini yang lain ada pertanyaan dari Bayu mungkin, atau dari Lulu, dari Hafiz, dari Riko. Udah jam 5, udah itu ya, jam 5 udah selesai berarti harusnya. Ya udah mau buka. Iya, udah mau buka. Oke, bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya? Halo. Ya, terdengar. Oke. Ya, silakan Mas Bayu. Ya, agak santai aja, Mas. Mungkin lebih ke saran ya. Kan mengingat dari FIB sendiri mungkin minim audiensnya, ya. Saya juga berkaca dari kemarin penyuluhan KKN mungkin dari MWA sendiri penjaringan aspirasinya itu bisa mungkin menyontek dari penyuluhan KKN kemarin, kayak Q&A-nya itu bisa di sebelum musyawarah dilakukan dari pihak mahasiswa mungkin. Mengingat kita juga kan serba daring ya Mas ya. Mungkin dari daring sendiri itu ada beberapa mahasiswa yang mengalami kendala maupun ada agenda khusus, mungkin bisa menyampaikan aspirasi mereka lewat G-form dan sebagainya gitu Mas. Menurut saya cuma segitu aja. Terima kasih Mas MC atas waktunya. Saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih Mas Bayu. Mungkin dari Mas Pandu atau Kevin ada tanggapan terlebih dahulu? Oke, mungkin aku izin nanggapin ya. Itu maksudnya Mas Bagas berarti ada G-form semacam penjaringan aspirasi ya untuk para bakal calon rektor gitu, bukan? Aku nangkapnya. Iya Mas, sebelum ada yang kayak musyawarah lanjutan pada musyawarah yang dikuning-kuningin tadi mungkin ya. Oke. Iya itu. Oke. Nah itu sebenarnya kemarin udah sempat ada G-form juga Mas. G-form juga ketika forum Sarasehan ya. Itu juga udah sempat disebarluaskan juga sih. Tapi nggak tahu apakah kadang emang informasinya kan mungkin bisa terhenti gitu ya sampai mana. Iya. Nah ini aku kemarin sebenarnya udah ada Mas informasi G-form yang disediakan dari Panja langsung buat ngakomodir aspirasi dari teman-teman mahasiswa. Nah itu sebenarnya kemarin dari MUM bersama BK ya itu udah sempat ngemail ke masing-masing lembaga, nggak tahu masuk atau enggak. Terus sama udah ada postingan dari format, tapi ini aku cek dulu G-formnya masih kebuka atau enggak ya. Kalau misalnya masih kebuka, ntar mungkin setelah ini bisa diteruskan aja buat ke teman-teman. Tapi harusnya masih sih. Baik, Mas. Mungkin dari Mas Pandu dulu ada tambahan nggak? Ya, enggak sih. Kalau G-form sebenarnya kemarin udah di-share juga lewat email kan juga ya. Lewat Mas Hendrikus juga kemarin udah nge-share juga di
di grup panitia gitu. Nah mungkin aku nggak tahu masih dibuka atau nggak, Bri? Ntar nih aku masih cek dulu ya. Saya kemarin tuh terakhir diinformasiin sih untuk mahasiswa Selasa kemarin kan ditutup. Jadi dikasih waktu sekitar 3 harian lebih lah buat gini dari hitung sarasehan. Tapi karena itu sebenarnya give form-nya untuk bersama ya, jadi nggak hanya mahasiswa doang, sampai dosen, alumni juga. Hari ini forum sarasehan terakhir untuk yang alumni, tapi seharusnya give form-nya masih kebuka sih. Ya, mungkin gitu. Bentar. Oh, masih kebuka kok. Oke, Mas. Mungkin nanti bisa saya forward ke Perdaya dan FKL yang forum diskusi untuk HIMA serta BSO kami. Mungkin nanti ada tambahan aspirasi bisa diteruskan di JFOM terkait. Oke, itu nanti Mas Hendrikus kemarin udah deliver ya ke grup ya informasinya ya? Oke, Saya lupa ya. Oh ini nanti itu aja lagi. Aku nanti deliver lagi aja ke semua dari klaster sosum 2. oke. Itu juga udah di-attach sama Pandu ya di kolom chat juga terkait give form-nya. Sama ini sih mungkin pesanku buat ke teman-teman FIB, karena besok mungkin nanti ketika forum tingkat universitas yang akan mewakili suara teman-teman FIB kan Mas Dava mungkin ya. Nah, nanti harapannya mungkin dari forum yang dibangun setiap bulan itu bisa sambil jalan ditampung aspirasi sih ke teman-teman FIB, apa sebenarnya eh, catatan-catatan yang sekiranya nanti bisa disampaikan untuk rektor terpilih. Kalau kemarin kan nih aspirasinya lebih ke untuk para bakal calon rektor kan, tapi ini untuk rektor terpilih nantinya. Nah itu juga bisa jadi benchmarking karena rencana setelah terpilih itu, ini masih rencana ya, kita kepikiran untuk mengadakan hearing awal lah kepada rektor terpilih yang baru untuk menyampaikan apa keresahan-keresahan dari mahasiswa lagi. Seperti itu sih. Dan juga bisa jadi bahan argumentasinya Mas Dava besok kenapa akhirnya FIB memilih rektor A. Jadi ada rasionalisasi dan argumentasi, nggak hanya sekedar memilih rektor A aja kayak gitu. Gitu mungkin sih dari aku. Oke, baik. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi. Aku coba hitung ya, dari 10 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, mungkin tidak ada pertanyaan. Oke, marilah kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi dokumentasi. Monggo teman-teman yang bisa on cam, dipersilakan on cam. Dan selanjutnya, aku persilahkan teman-teman dari Medinfo untuk memimpin jalannya dokumentasi. Silakan teman-teman. Ya mungkin teman-teman bisa on cam dulu. Nah, 3. Mungkin sisa 2, Mbak Lulu sama Mas Hafiz mau on cam apa enggak? Oke, sepertinya enggak ya. Mungkin kita lanjut aja. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Mungkin mau satu gaya apa gimana, Billy Kevin? Udah cukup, nggak usah banyak gaya. Oke. Makasih teman-teman. Oke, terima kasih Mas Riko yang telah memimpin jalannya dokumentasi pada sore hari ini. Tanpa terasa kita sudah masuk di penghujung acara. Kami dengan panitia mengucapkan terima kasih kepada teman-teman FIB yang sudah meluangkan waktu untuk datang dalam Serawung Mahasiswa ini.
Besar harapan kami teman-teman semua dapat menyukseskan rangkaian pemilihan rektor di tingkat mahasiswa tahun ini. Itu saya, Henry, sebagai MC. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan selama memandu jalannya acara pada malam hari ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya dan sampai jumpa kembali.